Oke, saya tidak akan panjang lebar, tapi sekali lagi saya mengucapkan dulu selamat tahun baru, dan saya mengucapkan juga secara nasional ini terima kasih kepada para ini ya ya dari kafe-kafe, dari institusi-institusi, dari semua lah, dari bagian ini ternyata cukup baik mengikuti suatu aturan dari pemerintah bahwa pada tahun baru ini tidak melakukan hura-hura, tidak mengumpulkan massa dan sebagainya. Ya, di antaranya kita masih melihat adanya menyulut dari kembang api ya. Ini tentunya sebagai bagian dari atau cara yang sederhana mengungkapkan doa dan harapan semoga tahun 2022 ini akan jauh lebih baik, bisa terjadi semacam pembelajaran maupun movement yang ke arah tentunya ke arah lebih baik, Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya yang doa kita bersama semoga ya yang namanya pandemi COVID-19 ini berakhir. Tetapi pada siang hari ini saya terpaksa ini Bapak dan Ibu sekalian memberitahukan sesuatu yang mungkin terasa tidak menyenangkan, dan ini juga moga-moga menjadi suatu bagian daripada keprihatinan kita untuk meningkatkan kewaspadaan Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, saya akan memulai sesuatu yang terasa tidak nyaman benar nih Bapak dan Ibu sekalian, yaitu adanya pengumuman oleh WHO bahwa yang namanya COVID-19 ini terjadi pengulangan lagi ya setelah pada bulan Juli kemarin ya. Sebenarnya dimulai dari bulan Mei ya, ada beberapa negara yang mengalami tsunami ya, yang sangat menonjol itu di India ya. Di Indonesia pun sebenarnya bisa dikatakan juga mengalami tsunami juga ya, karena pernah mencapai dalam kasus hariannya itu melebihi dari kasus pada saat itu yang ada di Brasil ya, artinya tertinggi di dunia ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian kami ungkapkan. Nah, ini jadi Badan Kesehatan Dunia 2 hari yang lalu mengumumkan kasus bahwa terjadinya tsunami COVID-19 ya, diakibatkan oleh varian Omicron ya Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin secara lebih ya kita sedikit ya kita urai saja sebagai upaya kita mendapatkan pembelajaran dan sekali lagi suatu motivasi untuk kita menjaga maupun juga mempertahankan dari masing-masing individu maupun juga lingkungan kita terdekat dan tentunya juga pada masyarakat umumnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian salah satu pemandangan ini salah satu suatu hospital di New York yang sampai sedemikian parahnya ya mengalami kewalahan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi beberapa rumah sakit sudah mulai betul-betul tidak bisa menampung dari beberapa pasien yang membludak di Amerika Serikat ya. Pada 3 hari yang lalu ya saya memperlihatkan bahwa masih di angka 190 sampai 200.000 hariannya ya. Artinya naik per harinya, Bapak bayangkan Bapak. Ini tanggal 29 ya, kami mendapatkan update data baru tanggal 29 kemarin, berarti juga 2 hari bersamaan diumumkannya ini tsunami COVID-19 ya di Amerika maupun di Eropa. Di Amerika itu sudah hariannya ya, artinya mereka yang merupakan kasus ini sudah mencapai 265.000 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dalam waktu hari ke hari makin terjadi eskalasi peningkatan yang luar biasa. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian diharapkan ini tayangan ini tidak merupakan suatu provokasi ya, tapi ini merupakan satu cara untuk kita ya katakanlah memperhatikan, menyimak dan juga memperhatikan secara khusus gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini lebih rinci catatannya semacam ini ya. Kita mengingat Bapak dan Ibu sekalian bagaimana histori secara sederhananya ya untuk varian Omicron ini ya. Tanggal 9 November ini dari Afrika Selatan dilaporkan ke WHO dan WHO kemarin juga sudah kita ungkapkan betapa cepatnya ya, hanya dalam tempo kalau kita hitung dari tanggal 9 tanggal
26 ya, tanggal 26 itu sudah dinyatakan sebagai varian of concern ya. Artinya itu betul-betul merupakan sesuatu perhatian secara memperhatikan dengan cara yang sangat spesifik khusus begitu ya. Dan ini luar biasa, dan ini kalau kita bandingkan dengan kemarin sudah kita ungkapkan ya, kalau kita bandingkan dengan varian yang kemarin menjadikan tsunami untuk di beberapa negara besar gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu varian dari Delta ya, itu memerlukan 7 bulan ya. Bandingkan aja Bapak dan Ibu. Dan sekarang ini terbukti bahwa betapa dahsyatnya untuk penyebarannya atau sirkulasinya atau ya terjadi transmisinya ya Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu mohon informasi ini menjadi salah satu bagian dari keprihatinan dan dijadikan suatu pola untuk kita waspada Bapak dan Ibu sekalian ya. Pada saat itu ya di awal-awal bulan November tahun 2021 itu baru terjadi 99 kasus di 13 negara Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi coba kita perhatikan ya, hanya dalam tempo sekitar 1,5 bulan Bapak dan Ibu sekalian, ini pada akhir Desember, ini sama menggunakan data sekitar tanggal 26 sampai tanggal 28 ya, nanti saya upgrade lagi tanggal 29 Desember ya Bapak dan Ibu sekalian. Pada antara tanggal 26 sampai tanggal 28 itu datanya sudah menunjukkan ya, dari awalnya 1,5 bulan sebelumnya hanya 99 kasus menjadi 190.000 kasus ya di 115 negara. Yang awalnya ya awal-awal November itu hanya 13 negara sudah merebak demikian cepatnya, luar biasa ya. Memang dari data-data sebelumnya sudah diungkapkan ya, penelitian-penelitian yang dilakukan, terjadinya mutasi hariannya itu memang Omikron ini sangat tinggi sekali ya, bisa sampai 50 kali lipat sampai bahkan 70 kali lipat ya, dibandingkan dengan misalnya varian yang kemarin ya menjadi pembelajaran ya, varian Delta ya Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan Eropa WHO sudah mengumumkan secara resmi bahwa terjadi tsunami ya tanggal 29 ini. Sebenarnya ini isu ini sudah sekitar tanggal 26 itu sudah ada indikasi ke sana ya. Oh, Eropa itu luar biasa. Nah, ini update tanggal 29 Bapak dan Ibu sekalian bersama dengan diumumkannya tsunami di Amerika Serikat maupun di Eropa. Ya. Di rata kasus baru harian ini per tanggal 29 Bapak dan Ibu, tanggal 29 Desember tahun 2021 ya, di Prancis itu sudah meningkat ya menjadi 200.000 harian nih Bapak dan Ibu sekalian ya kasusnya. Kemudian di Inggris sudah antara 190 bahkan mungkin bukan saya sudah menjadi sekitar angka juga 200.000 harian per hari ya. Secara global Bapak dan Ibu sekalian sekitar 6,55 juta kasus COVID yang dilaporkan secara global, dan yang 3,5 juta itu ada di Eropa ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini betul-betul sangat memperhatikan. Kita berdoa semoga negara-negara besar tersebut ya, bahkan negara adidaya pun sekarang dalam keadaan lumpuh ya secara pelayanan kesehatannya ya, mendekati lumpuh lah ya, katakan kewalaannya sudah luar biasa, tidak bisa menampung. Nah ini kita berdoa moga-moga cepat segera bisa mendapatkan solusi dan selesai dalam waktu yang singkat ya. Tetap sama seperti kita di Indonesia kemarin ya Bapak dan Ibu sekalian, pada bulan Juli lah, dari pertengahan bulan Juli, dalam waktu tidak lebih dari 3 minggu ya Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah bisa terlepas dari kasus mungkin ya tsunami COVID-19 juga ya, karena indikasinya yang luar biasa juga ya. Angka-angkanya pun juga sangat dramatik sekali ya, baik tingkat mortalitas ya, terutama tingkat mortalitas ya di Indonesia yang sangat mengenaskan, bahkan lebih dari rata-rata dunia Bapak dan Ibu sekalian tingkat mortalitasnya ya, atau tingkat kematiannya ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi ini kami ungkapkan supaya menjadi semacam ya apa ya namanya, suatu interupsi yang tidak menyenangkan sebenarnya dalam suasana libur bersama keluarga Bapak dan Ibu sekalian. Saya menyampaikan sesuatu informasi yang tidak menyenangkan
Tapi dengan berat hati juga Bapak dan Ibu kami sampaikan, tetapi ini sebagai upaya untuk ya tadi kita semua meningkatkan rasa satu tentunya rasa empati, perhatian, dan doa tentunya ya. Tapi sisi yang lain tentunya ini harus menjadi semacam alert warning ya, secara lebih spesifik. Oh, ini sesuatu yang tentunya harus kita jangan sampai terjadi kasus tsunami COVID yang kedua ya. Jangan sampai terulang lagi kasus dari bulan Juli dan itu baru 3 bulan yang lalu Bapak dan Ibu sekalian ya. Jangan sampai terjadi ya. Sehingga nanti yang kita harapkan gelombang ketiga ini kita menapai suatu era baru begitu ya. Jadi tetap stabil, landai, dan nanti bagaimana kasus di Indonesia tentunya juga akan kita ungkap nih, update tanggal 29 ya, berarti 2 hari yang lalu ya. Dan kita akan sedikit membahas ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Sekarang kita mencoba untuk mereview, menengok bagaimana keadaan di Indonesia ini, Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan perkembangan varian Omikron. Oke. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa varian Omikron oleh Menteri Kesehatan Pak Budi mengumumkan ya bahwa memang benar terjadi sebanyak ada 47 kasus ya. Nah, nanti akan saya bahas ini ya. Dari penemuan awal varian Omikron itu adalah satu, bahwa ada pria umur 37 tahun, pria sebenarnya berdomisili di Medan, tapi datang di Jakarta pada tanggal 6 dan ketika tanggal 19 karena beliau mau pulang lagi ke Medan, ketika melakukan untuk rapid antigen ternyata dia positif, berlanjut akhirnya tanggal 26 itu dari laboratorium untuk genomik ya, genome sequencing ya, menunjukkan dia positif Omikron ya, itu tanggal 26. Sebelumnya juga Bapak dan Ibu sekalian, kita pernah mendengar tentunya ya, ada seorang bapak-bapak pekerja kebersihan di Wisma Atlet Jakarta, ini juga ternyata positif dari varian Omikron, itu tanggal 15 Januari. Dua data ini menunjukkan bahwa yang namanya varian Omikron sudah terjadi semacam penularan secara internal di dalam negeri kita gitu ya, secara lokal transmission gitu ya. Nah ini tentunya saya melihat ini sebagai fenomena gunung es ini Bapak dan Ibu sekalian. Semoga para gugus mengendali COVID ini segera bertindak secara cepat ya dan efektif untuk terus dari tracing sampai kemudian melakukan semacam testing dan bisa mendapatkan dari mereka yang suspek segera ditindaklanjuti dan kemudian melakukan suatu karantina secara khusus ya. Dan yang menariknya Bapak dan Ibu sekalian, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa varian dari Omikron ini memang tidak peduli lagi ya, baik mereka yang penyintas ya, artinya yang sudah pernah kena COVID dari varian yang tertentu gitu ya, itu masih bisa terjadi reinfeksi ya, artinya bisa terinfeksi kembali, termasuk mereka yang divaksin ya. Oleh karena itu ya tentu ini terus-menerus dilakukan penelitian ya. Nah, semoga Bapak dan Ibu sekalian di Indonesia ini kita berharap ini Bapak dan Ibu sekalian ya, karena kasus vaksinasi Indonesia termasuk negara yang memiliki atensi yang sangat bagus ya, walaupun kita secara global lah gitu ya dari target ya, karena sekarang sudah mulai dijangkau sampai ke tingkat anak-anak di bawah 12 tahun gitu ya. Tapi ini masih dalam suatu pembelajaran atau semacam proses yang masih berlangsung gitu ya. Tapi menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sekalian, kenapa mungkin ya, salah satu kemarin kan saya menjawab, salah satu kenapa nih kok di Indonesia masih landai, masih terlihat ya katakanlah bahkan sangat kita sangat kalau pengertian sangat senang ya tidak, tapi artinya ya inilah kita excited lah gitu aja ya,
bahwa penyebaran masih pada kondisi yang sangat terkendali ya, artinya itu masih di bawah angka 100. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, walaupun angka baru menunjukkan angka 47, tetapi ini yang saya mau bahas ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ini ada mereka ditemukan local transmission ya, artinya itu bukan dari luar negeri. Data selengkapnya semacam ini Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini ya, dari 47 tadi, 44 itu memang dari first gate ya, artinya pintu pertama masuk ya, artinya itu mereka ketika dari luar negeri kita periksa memang ada 44 orang ya. Oke lah, kalau itu kan langsung segera bisa kita lakukan tracing secara efektif ya, karena dalam perjalanan ya dan sebagainya, siapa yang paling dekat di pesawat dan sebagainya, itu segera bisa kita lakukan pemetaannya ya, mapping untuk tracingnya tentunya akan lebih sederhana. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ada 2 orang ya, yang satunya dari nakes ya, kalau nakes tentunya akan juga lebih mudah lagi ya, karena tentunya ruang activity-nya itu sudah inilah terpetakan dengan sederhana. Tapi bagi mereka, ini para petugas kebersihan ini, karena dia melakukan gerakan ya, atau move-nya itu tentunya lebih luas ya, apalagi kepada dari Bapak yang dari Medan ini ya. Oleh karena itu sudah dilacak beliau melakukan aktivitinya di mana dan sebagainya ya. Tapi ini sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya harus juga secara objektif menyampaikan ya, bahwa di Indonesia itu untuk genome sequencing test itu masih sangat rendah ya. Kemarin kita berikan perbandingan ya, saya menduga juga masih di angka 8.900-an ya. Kalau kita bandingkan dengan proporsi penduduk kita yang ya 275 juta lah ya, katakanlah begitu ya. Itu tentunya proporsinya kalau kita bandingkan kemarin yang saya ceritakan di Afrika Selatan gitu ya, yang melakukan secara intens ya, itu sudah mencapai pada saat saya presentasi yang pertama, berarti 2 minggu yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, itu sudah menunjukkan angka 23.000 ya, dengan proporsi bahwa jumlah penduduknya itu hanya ya berkisar sekitar 29 juta itu ya. Ini kan tentu proporsi yang sangat jauh sekali ya. Nah ini kita harapkan tidak menjadi fenomena gunung es dan nanti terjadi ledakan yang tidak bisa kita atasi dengan baik ya, terulang lagi kasus seperti bulan Juli, karena ini saya anggap sudah ya saya tidak mengatakan kecolongan ya, itu mungkin terlalu vulgar, terlalu kasar, tetapi ini harus segeralah ya, pokoknya saya menyampaikan segera aja, ini merupakan sesuatu rescue gitu ya, suatu keadaan yang dimana kita harus lebih intens gitu ya, mereka-mereka yang positif yang untuk sekitar, yang terutama untuk di wilayah Jakarta ya, juga tidak luput kemungkinan di Medan, karena kita mengetahui Bapak dan Ibu sekalian, kan ada yang menanyakan, Dok, itu apakah kemungkinan di Medan dari Bapak yang dari Medan itu di sana kemungkinan sudah ada? Ya bisa terjadi ya, karena kalau kita menggunakan bahwa masa inkubasinya itu antara 14 hari sampai 21 hari misalnya ya, itu kemungkinan berarti beliau sebenarnya sudah positif waktu dari awal beliau di Medan. Tetapi tentunya kita juga objektif juga ya, ketika beliau akan berangkat menggunakan pesawat terbang itu kan tentu melakukan semacam screening ya. Ini artinya beliau tentu dalam keadaan negatif gitu ya. Tapi pengertian negatif ini dalam arti beberapa hal, kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian negatifnya itu negatif yang semu gitu ya. Artinya sebenarnya sudah ada Omikron masuk di Medan. Oleh karena itu juga saya mengharapkan tetap dilakukan di tracing di Medan, beliau dilakukan semacam investigasi lebih dalam gitu ya, dia bertemu dengan siapa, bergaul dengan siapa ya, supaya di Medan, supaya nanti ya kita tidak kecolongan gitu ya, ternyata di Medan juga sudah merebak misalnya begitu. Tetapi yang jelas di lingkungan di Jakarta itu pasti sudah terjadi beberapa orang ini ya. Karena ini sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, 2 orang ini inisiatif atas upaya untuk melakukan genome sequencing ya. Jadi bukan hasil pelacakan ya, tapi kecuali kalau yang 40 orang iyalah ya. Karena setiap orang yang datang dari luar negeri, apalagi dari negara-negara yang memiliki
suatu indikasi ya, itu pasti dilakukan screening sangat ketat gitu ya. Nah, ini memang benar satu orang, nah itu tentunya dengan segera bisa dilakukan penanganannya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini satu fakta-fakta yang memang sekali lagi harus terpaksa hari yang sebenarnya merupakan hari di mana Bapak dan Ibu sekalian takzim ya untuk libur bersama dengan keluarga, tapi terpaksa saya harus menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman demi kembali lagi demi untuk keselamatan kita semua Bapak dan Ibu sekalian ya. Sekali lagi jangan sampai kita mengulang tragedi. Saya katakan tragedi memang ya ini tragedi, sehingga bahkan ada orang yang sudah juga menyebut ini juga kasus tsunami COVID di Indonesia ya bulan Juli kemarin. Ini jangan terulang lagi ya. Nah ini bagaimana kita menyikapinya? Nah, nanti kita ungkapkan secara sederhana, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, saya memberikan wanti-wanti bahwa walaupun angka 47 itu kelihatan sangat kecil ya Bapak dan Ibu sekalian, dibandingkan dengan negara-negara tadi di Inggris, di Eropa ya, apalagi di Amerika gitu ya, seolah nggak ada apa-apanya, sehingga kita terlalu pongah gitu ya, terlalu euforia mungkin ya, terlalu overconfident bahwa wah Indonesia sudah berhasil begini. Ya, keberhasilan memang kita syukuri ya. Karena salah satu saya kemarin memberikan jawaban kenapa kok di Indonesia cukup tangguh gitu ya, karena sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, pelaksanaan vaksinasi yang cukup intens ya, sehingga sudah bisa mencapai angka-angka ya, kalau mungkin secara general begitu ya, secara random itu ya mungkin sudah mencapai angka-angka sekitar 50% ya. Oh, dari keseluruhan ini secara global aja gitu ya, dari target itu, bayangkan ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, karena kita negara yang beribu pulau ya, yang tentu tingkat kesulitannya sangat tinggi, ini bisa mencapai sesuatu angka itu sangat luar biasa. Apalagi kita berkembang Bapak dan Ibu sekalian, vaksinasi sudah sampai ke tingkat anak di bawah usia 12 tahun ya. Ya ini moga-moga nanti dalam prosesnya juga akan bisa berlangsung, karena untuk para lansia ini masih juga angkanya masih sekitar hanya baru dicapai sekitar 60-an% ya, karena para lansia ini tentunya masalahnya adalah mengambil proporsi terbesar ya kasus mortalitas atau kematian setelah seseorang terinfeksi ya. Kenapa ya? Rata-rata para lansia itu memiliki komorbid ya, pada saat yang bersangkutan terinfeksi atau terkena COVID ini tentunya tingkat keparahannya akan sangat mengkhawatirkan ya, karena dia akan tentunya akan lebih cepat terjadi peningkatan kalau ya tadi tidak segera bisa ditanganin, atau ya kembali lagi adanya terbatasan vaskes setempat, karena kemungkinan para lansia ini kan tersebar di seluruh wilayah Bapak dan Ibu sekalian, artinya itu fasilitas kesehatan di masing-masing wilayah tentunya kelengkapannya ataupun juga ketersediaannya masing-masing tentunya berbeda ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, setelah tadi saya sampaikan, sekali lagi saya menganggap ini merupakan suatu fenomena gunung es ya, yang khususnya untuk di Jakarta sekitarnya ya, karena ini ditemukan kasusnya di tengah-tengah masyarakat ya, artinya sudah tadi saya nyatakan sebagai bagian dari local transmission ya, artinya yang nampak 2 orang ini sebenarnya penularnya mungkin sudah banyak gitu. Dan yang juga memprihatinkan Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami informasikan, hari ini saya tidak akan membahas secara spesifik ya gejala-gejala atau tanda-tanda, karena baik itu di Eropa maupun juga di Amerika Serikat ternyata varian Omikron ini menunjukkan lebih banyak ke arah mereka-mereka yang tidak menunjukkan gejala ya. Jadi sekali lagi salah satu ya cara kita untuk menyikapinya ya tadi kita memang harus disiplin protokoler ya. Nah, nanti akan kita ungkap ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kan ada yang menanya, Dok, kan mereka yang tidak bergejala kan tidak menularkan. Menularkan Bapak dan Ibu sekalian ya. Menularkan, tetapi dengan indikasi bahwa ya katakanlah intensitas dari keparahannya atau
katakanlah virulensinya, keganasannya tentunya lebih rendah ya, memang iya ya. Kemarin juga kita ungkapkan bahwa di dalam ilmu virologi ini ada prinsip dasar ya. Kalau satu virus memiliki suatu kecepatan atau eskalasi yang sangat luar biasa, sangat tinggi untuk transmisinya, biasanya tingkat virulensi ya atau tingkat keganasannya juga rendah ya. Nah, ini moga-moga memang semacam itu yang kita harapkan, baik itu juga yang terjadi di Eropa maupun di Amerika Serikat ya. Ini mereka-mereka yang terkena segera recovery ya, pulih kembali begitu ya. Sehingga tidak begitu lama, tidak melumpuhkan satu sendi-sendi ya segala aspek kehidupan, baik itu ke masyarakat maupun juga bernegara maupun ya semuanya lah ya, semua aspek kehidupan tentunya akan terdampak ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu sekarang bagaimana sih kita menyikapinya atau bagaimana kita bersikap? Ya, oke. Ya, tentunya yang pertama tentu yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat umum, hal yang paling simpel, yang paling pragmatis ya untuk bagaimana melakukan proteksi terhadap penyebaran virus ini adalah dengan masker gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Masker kita lakukan dengan cukup baik gitu ya, artinya itu jangan sampai terlalu longgar ya. Apakah perlu berlapis? Ya, kalau memang Anda mungkin perlu untuk meyakini supaya aman untuk berlapis ya silahkan ya. Tapi seandainya tidak berlapis, perhatikan ya, jadi maskernya itu masker yang jangan terlalu longgar ya, sehingga nanti dari beberapa sisi udara itu bisa masuk ya atau mengkontaminasi ya, itu tentunya mubazir ya atau kurang efektif untuk bisa memproteksi kemungkinan penularan dari ini COVID-19 ini ya. Sekali lagi masker adalah hal yang paling pragmatis ya, langsung kita bisa kita terapkan, kita efektifkan karena sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian terutama pada masyarakat umum ya, ini sudah sangat melonggar ya. Kemarin juga sudah kita ungkapkan data-datanya. Bahkan saya perkirakan ketidakdisiplinan ini sudah mencapai angka-angka ya kemunduran ya, artinya itu sudah berkurang sampai 40%-an mungkin ya. Kemarin data-data baru menunjukkan di angka 25 sampai 30% ya. Masyarakat yang katakanlah berbaur di dalam suatu kondisi keramaian gitu ya, tidak mau memakai masker ya. Karena Bapak sekalian beberapa tempat wisata kan sudah dibuka kemarin ya, sudah kira-kira hampir 1 bulan yang lalu. Nah, ini diharapkan mohon ya kelonggaran-kelonggaran ini karena kita juga memahami Bapak dan Ibu sekalian ya, selama hampir 2 tahun dalam keadaan Bapak dan Ibu sekalian tertekan gitu ya. Ketika ada sesuatu kelonggaran, mohon ini tetap aja dicermati ya, walaupun ini sebagai sarana refreshing ya, tetapi tetap aja harus dalam keadaan waspada ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi langkah awal atau sikap pragmatis yang segera bisa Anda lakukan Bapak dan Ibu sekalian adalah menggunakan masker ya. Pertama pada saat-saat ketika berinteraksi dengan orang lain yang tidak kita kenal gitu ya, atau tamu atau dalam keadaan di tempat umum ya. Yang tentunya diikuti dengan pembatasan jarak atau social distancing Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu cara itu sedemikian rupa ya. Kemudian kontak fisik diusahakan hindari ya. Cara berjabat tangan pun gunakan dengan cara yang tertentu sehingga bisa menggantikan cara jabat tangan. Sudah banyak sekali ya kita contohkan, kita praktekkan dan sebagainya, itu tetap dijalankan secara disiplin ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut. Ya, ini terutama ini karena sekali lagi dalam keadaan liburan semacam ini pasti nih ya keluarga mengharapkan tentunya, bahkan tentu pasti sudah menjalankan adanya acara-acara untuk bisa ya refreshing tadi ya, karena dalam keadaan boring selama hampir 2 tahun kita seolah itu disekap gitu ya. Nah, ini adanya kelonggaran ini tentu pasti dimanfaatkan oleh keluarga-keluarga, apalagi sedang dalam keadaan berkumpul liburan, baik itu tahun baru ataupun Natalan ya. Karena itu mohon untuk tetap menggunakan masker tadi dan diusahakanlah ya sedapat mungkin selain menggunakan masker, cara
ya sedapat mungkin rekreasi ini menurut saya sih dalam situasi kayak ini lebih baik dibatasin ya. Membuat suasana event-event kecil di rumah sendiri atau bersama dengan keluarga terdekat itu aja ya, tapi sampai kita begitu bebasnya masuk di tempat ya tempat-tempat rekreasi ataupun tempat keramaian seperti mall dan sebagainya ya. Menurut saya situasinya kok belum belum ya belum sip lah begitu ya. Tadi apalagi setelah saya sampaikan di awal tadi awal presentasi ini bagaimana keadaan tsunami COVID yang di Eropa, di Amerika, yang negara-negara adidaya pun sampai kedodoran kayak begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya kita dan Australia pun ya beritanya juga sudah sangat santer, terjadi eskalasi peningkatan COVID juga yang signifikan ya. Ini dari negara terdekat kita ya, di beberapa lingkungan negara-negara Asia Tenggara juga sudah menunjukkan keprihatinan ya, di Singapura, di Hong Kong, di beberapa tempat lah ya. Muka-muka kita pun juga selalu kewaspadaan ini tetap menjaga kondisinya tetap landai gitu ya. Artinya jangan sekali ya kita harap berdoa bersama lah, tapi dengan tentunya kita menjalankan tadi ya ketaatan kepada protokoler tadi ya. Selain tentunya doa kan tidak, doa itu harus selalu diiringi dengan satu tindakan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjut pada sekalian. Ya inilah protokol di mana melakukan movement ya, gerakan-gerakan atau perpindahan tempat selalu itu cucilah tangan ya, siapa tahu karena sekali lagi kenapa alasannya sederhana ya. Dari awal kan sudah kita sampaikan bahwa yang namanya varian Omicron ini bagian-bagiannya ya, materinya bagian-bagian dari virus ini bisa terbang ya melalui atau nebeng daripada hembusan angin ataupun udara. Oleh karena itu ketika Bapak dan Ibu sekalian sedang ya keluar manapun ya, di tempat mana ada orang dan sebagainya itu lebih baik cuci tangan ya, karena ini tindakan yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Ya tentunya ya segera lakukanlah vaksin. Kemarin kan saya mengingatkan ya, terutama kepada rekan-rekan saya seperti saya lansia gitu ya, ini hendaklah segera melakukan vaksinasi ya. Seandainya ada keraguan dan sebagainya, segera konsultasi ya dengan dokter ya, dengan mungkin ya praktisi kesehatan setempat ya, terutama untuk bisa mendapatkan stabilitas dari kondisi badan Anda ya. Karena sekali lagi jangan dijadikan alasan ya pikirannya atau logikanya jangan dibalik ya, jangan terjadi logik falasi yang menjadikan nanti fatal gitu ya. Artinya begini maksud saya, kalau Bapak dan Ibu sekalian sebagai lansia ya dengan aneka macam komorbid ya, ini tentunya akan menjadikan kondisi dari pertahanan tubuh ya itu tentunya lebih lemah dibandingkan dengan orang-orang yang masih relatif muda. Maka logikanya adalah akan lebih mudah terinfeksi ya atau terpapar dari COVID-19. Ya, jangan dibalik. Karena saya ada komorbid maka ini kan saya tidak ya katakan tidak ya katakanlah tidak atau berbahaya kalau saya melakukan vaksin, itu terbalik Bapak dan Ibu logika semacam itu ya. Dalam keadaan normatif, dalam keadaan stabil, bila Bapak dan Ibu sekalian memiliki komorbid, itu tidak akan membahayakan apa-apa dan itu sudah terbukti dari jutaan mereka yang divaksin di dunia ini, Bapak dan Ibu sekalian, ya tidak ada masalah-masalah yang serius ya. Artinya kita yang lebih sehat ya, jangan sampai karena saya ada komorbid, ada penyakit dikasih tertentu, ini menjadi alasan untuk saya tidak melakukan vaksinasi karena takut. Ya, rasa ketakutan ini hendaklah bisa dieliminir ya, atau bisa digantikan dengan logika yang lebih sehat, gitu ya. Ya seperti tadi, karena saya memiliki penyakit ikutan ya atau komorbid tadi atau memiliki komplikasi, maka kondisi stamina saya, kondisi imunitas saya, kondisi daya tahan tubuh saya pasti lebih rendah dibandingkan dengan mereka-mereka yang tidak memiliki masalah komorbid. Sehingga juga nalarnya yang secara sederhana juga ini tentunya akan mudah terinfeksi oleh COVID-19.
Nah, caranya bagaimana mengatasi? Ya, kita memproteksi dengan yang namanya vaksin. Karena proteksi yang paling umum dilakukan di seluruh dunia ketika menghadapi pandemi adalah vaksinasi. Ya, selain tentunya kan vaksinasi ini kan sesuatu cara kita mendapatkan tingkat kekebalan tubuh ya secara proaktif ya atau secara artifisial ya. Nah, itu harus dilengkapi apa? Yaitu adanya sesuatu daya tahan tubuh yang bersifat natural ya, yang dimana tubuh kita yang akan melakukan ya tadi untuk bisa menciptakan tadi bagaimana ya dengan nutrisi, dengan memberikan lagi food supplement ya, termasuk diantaranya jamu dan sebagainya. Gambarannya adalah sebagai berikut Bapak dan Ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu sekalian ya, kita harus memberikan ekstra nutrisi ya. Artinya itu pola makan kita ya itu kita perbaiki sehingga asli bisa mencerana ya untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, makanan-makanan kita yang tersaji di kota-kota ini kan banyak ya prosesnya sudah berlebihan, menambahkan yang namanya food additive atau ya penyedap, ya kemudian adanya pewarna ya dan sebagainya. Ini kan mengurangkan ya atau menyulitkan untuk diserap dalam tubuh. Nah, kita memerlukan food supplement diantaranya jamu kita ya, NG2 Kona ini dan kita sudah berulang-ulang menyampaikan betapa dia mampu ya baik itu secara klinik empiricalnya ya telah terbukti dari sekian banyak para pasien-pasien kita yang menunjukkan tingkat imunitasnya meningkat ya walaupun dalam keadaan sedang divaksin gitu ya. Karena orang divaksin biasanya dosis pertama harus divaksin lagi pada dosis yang kedua ya setelah 14 hari. Nah, ini dalam menjaga 14 hari ini ternyata ketika yang bersangkutan mengkonsumsi yang namanya food supplement ya dalam hal ini adalah NG2 Kona ternyata titer ya atau konsentrasi di dalam darahnya antibodinya masih selalu stabil ya sehingga ini akan mendukung bagaimana proses untuk dosis vaksinasi yang kedua itu akan lebih baik dan mereka yang sudah melewati dosis yang kedua dia akan memiliki jangka panjang ya karena vaksin ini sudah di beberapa dunia sudah menunjukkan memiliki kemampuan sampai 6 bulan ya. Oleh karena itu nanti ada program boostering ya atau vaksin booster, tapi nanti akan kita bahas pada berikutnya ya karena belum ada ketentuan dari Badan POM ya kita menunggu ya karena di Indonesia bahkan diharapkan hanya dilakukan dengan cara setengah dosis saja untuk yang vaksin boostering ini ya tapi apakah harus dengan combine ya artinya itu kalau yang misalnya dari awalnya menggunakan vaksin A boosteringnya tentu harus menggunakan vaksin B ya ada suatu kombinasi begitu ya. Ini masih dalam tahap untuk penggodokan di Badan POM ya juklaknya atau juknisnya itu belum keluar dari Badan POM kita menunggu ya Bapak dan Ibu sekalian dalam mungkin dalam awal-awal Januari ini sudah keluar aturan bagaimana untuk boostering vaksin tadi ya karena ini tentu ada beberapa hal yang tentunya agak berbeda ya dengan vaksin yang pertama kedua yang merupakan sesuatu kewajiban bagi mereka-mereka yang memang sudah memiliki ketentuan untuk layak divaksin gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentunya juga olahraga, istirahat yang cukup ini merupakan satu bagian untuk tadi menjaga kondisi imunitas tubuh kita ya yang cukup baik. Jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, 3M, kemudian 3T, dan vaksinasi ya. Masalah tadi, 3T tadi kan peran utamanya adalah institusi ya, tetapi ketika Bapak dan Ibu sekalian merasakan ada sesuatu gejala-gejala seperti yang kita uraikan panjang lebar pada presentasi sebelumnya ya, itu mohon segera aja melakukan semacam screening ya, kemungkinan ya lebih baik kita dari awal sedini mungkin kita mengetahui kan ya, sehingga nanti segera kita bisa melakukan tindakan atau treatment yang lebih efektif, lebih sederhana, lebih murah, dan lebih cepat. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kita mengucapkan selamat tahun baru, dan kita berharap tentunya pandemi COVID-19 ini segera berlalu, dan kita akan selalu jaya negeriku, dan terima kasih kepada PT Indotama Mitra Mandiri.